Panduan pencatatan status gizi bayi dan balita menggunakan aplikasi Sehat Indonesiaku atau ASIK. Langkah pertama, registrasi dan buat akun. Buka aplikasi Sehat Indonesiaku atau ASIK, tekan tombol daftar untuk buat akun. Pilih peran sebagai kader atau profesi tenaga kesehatan yang sesuai. Lalu, tekan tombol berikutnya. Isi data yang dibutuhkan. Pastikan NIK, nama lengkap, dan nomor WhatsApp terisi dengan benar. Setiap pengguna wajib mendaftarkan diri menggunakan aplikasi ASIK dengan mencantumkan puskesmas yang sesuai wilayah kerja, agar database sasaran dapat muncul. Lalu, tekan tombol berikutnya. Registrasi selesai. Jika muncul notifikasi berikut saat login, berarti akun Bapak Ibu belum diaktifasi. Mohon pastikan pemegang program di puskesmas sudah melakukan aktivasi melalui website ASIK untuk dapat melakukan pencatatan. Berikut langkah aktivasi akun ASIK bagi petugas puskesmas. 1. Masuk ke website sehatindonesiaku.kemkes.go.id. 2. Login dengan akun terdaftar. 3. Pilih menu pengguna aplikasi mobile. 4. Cari NIK atau nama petugas. 5. Ubah status menjadi aktif dengan menggeser tombol menjadi warna hijau. Langkah kedua, panduan login bagi pengguna baru. Buka aplikasi Sehat Indonesiaku atau ASIK. Masukkan nomor HP yang terdaftar. Lanjutkan verifikasi data dengan melengkapi data yang dibutuhkan dan alamat email aktif. Kemudian tekan tombol lanjut. OTP akan dikirim melalui email. Masukkan OTP, lalu buat 6 angka PIN dan tekan tombol lanjut. Konfirmasi PIN dengan memasukkan 6 angka yang sama, lalu tekan tombol simpan. PIN berhasil dibuat. Bapak Ibu dapat login menggunakan nomor HP terdaftar atau PIN yang sudah dibuat. Panduan login bagi pengguna lama. Buka aplikasi ASIK dan login menggunakan nomor HP yang sudah terdaftar. Lengkapi data identitas. Isi data email, pastikan email yang digunakan aktif. Kemudian, tekan tombol lanjut. OTP akan dikirim melalui email. Masukkan OTP, lalu buat 6 angka PIN dan tekan tombol lanjut. Konfirmasi PIN dengan memasukkan 6 angka yang sama, lalu tekan tombol simpan. PIN berhasil dibuat. Bapak Ibu dapat login menggunakan nomor HP terdaftar atau PIN yang sudah dibuat. Saat login, kesalahan memasukkan PIN hanya dapat dilakukan sebanyak 3 kali. Jika sudah mencapai batas maksimum, Bapak Ibu dapat menunggu selama 3 menit untuk dapat mengakses aplikasi kembali. Jika lupa PIN, tekan tombol lupa PIN, lalu kode OTP akan dikirim melalui email. Kemudian, masukkan kode OTP, lalu buat PIN baru. Untuk memperbarui profil, klik icon roda pada pojok kanan atas. Kemudian, pilih profil. Bapak Ibu dapat mengubah profil sesuai data baru. Untuk mengubah data email dan nomor WhatsApp, dapat menghubungi helpdesk dengan memilih pemindahan profesi akun petugas ASIK di bagian kendala. Atau kunjungi link.kemkes.go.id/asikkemenkes. Langkah ketiga, tambah data sasaran. Pilih daftar individu untuk menambahkan data sasaran bayi dan balita penerima layanan. Cari data sasaran dengan memasukkan nama atau NIK di kolom pencarian. Sistem akan mencari data sasaran tersebut pada database nasional untuk memastikan tidak ada duplikasi pencatatan. Jika ditemukan, tekan nama individu. Menu akan menampilkan daftar sasaran yang sudah terdaftar di puskesmas. Jika tidak ditemukan, tekan tombol tambah individu. Kemudian pilih salah satu kewarganegaraan. Masukkan NIK individu, lalu tekan tombol cek. Berikut tampilan jika data individu ditemukan pada database Satu Sehat. Nama, tanggal lahir, dan jenis kelamin terisi otomatis. Berikut tampilan jika data individu tidak ditemukan pada database Satu Sehat. Bapak Ibu perlu mengisi data NIK, nama lengkap, tanggal lahir, dan jenis kelamin dengan benar agar dapat diverifikasi ke Dukcapil. Pastikan data sesuai dengan KTP atau KK. Jika individu belum memiliki NIK atau nama, beri tanda centang pada kotak yang tersedia. Lanjutkan dengan melengkapi data individu peserta, NIK, nama lengkap, tanggal lahir, dan jenis kelamin. Lanjutkan dengan memasukkan nomor WhatsApp individu. Jika tidak ada, beri tanda centang pada kotak yang tersedia. Pilih sasaran jika individu merupakan sasaran posyandu. Data akan terisi otomatis sesuai wilayah kerja puskesmas. Pilih pengunjung jika individu bukan merupakan sasaran posyandu namun menerima layanan.
isi dan lengkapi data yang diperlukan. Pilih desa atau kelurahan sesuai wilayah kerja. Data terkait RT, RW, dan alamat lengkap dapat dimasukkan, namun tidak wajib dan bisa dilengkapi di lain hari. Kemudian, tekan tombol lanjut. Apabila individu memiliki disabilitas, pilih ya dan isi data sesuai kondisi yang dimiliki. Pilihan jenis disabilitas dapat dipilih lebih dari satu. Kemudian, tekan tombol lanjut. Periksa data individu yang sudah diisi. Apabila terdapat data yang tidak sesuai atau salah input, tekan tombol ubah untuk memperbaiki data. Jika sudah sesuai, tekan tombol simpan. Langkah keempat, tambah kegiatan. Untuk memulai pencatatan, masuk ke menu layanan bayi dan balita. Tekan tombol tambah kegiatan untuk membuat kegiatan baru atau tekan pada salah satu posyandu untuk melanjutkan pencatatan sebelumnya. Pada akun kader, sistem akan mengisi nama posyandu secara otomatis sesuai dengan lokasi kerja yang dipilih pada saat pendaftaran. Pada akun tenaga kesehatan, perlu diisi tanggal kegiatan posyandu, bukan tanggal input. Bapak Ibu dapat mencatat kegiatan posyandu yang telah dilakukan sebelumnya atau backdate. Tanggal pencatatan paling lambat adalah 1 Januari 2023. Pilih posyandu sesuai lokasi yang akan dicatat. Kemudian tekan tombol mulai kegiatan. Setelah berhasil menambahkan kegiatan, halaman akan menampilkan individu yang pernah dicatat pada tanggal dan lokasi posyandu yang sudah dipilih. Tekan tombol catat individu lainnya untuk mulai pencatatan individu baru. Halaman akan kosong apabila pada tanggal dan lokasi yang dipilih belum pernah ada pencatatan yang dilakukan. Tekan tombol cari individu untuk mencari data individu yang akan dicatat. Langkah kelima, cari data sasaran. Pada kolom pencarian, masukkan NIK atau nama individu yang akan dicatat. Sistem akan menampilkan daftar individu sesuai dengan NIK atau nama yang dicari. Tekan salah satu nama untuk mulai mencatat. Pastikan nama yang dipilih adalah bayi dan balita yang benar. Tekan tombol filter untuk sortir data. Bapak Ibu dapat mencari data sasaran berdasarkan jenis kelamin, kategori individu, dan kelompok usia. Sistem akan menampilkan daftar individu yang sesuai. Tekan salah satu nama untuk mulai mencatat. Pastikan yang dipilih adalah bayi dan balita yang benar. Apabila data individu tidak ditemukan, tekan tombol cari individu untuk melakukan pencarian ke seluruh wilayah. Cari data individu berdasarkan NIK atau nama dan tanggal lahir. Hasil pencarian akan muncul. Jika data ditemukan dan sesuai, pilih nama bayi dan balita tersebut. Jika tidak ditemukan, tekan tombol tambah individu untuk menambahkan data sasaran. Untuk memulai pencatatan, pilih nama bayi dan balita yang akan dicatat. Periksa detail data bayi dan balita. Apabila terdapat data yang perlu diperbaiki, tekan tombol ubah. Tekan tombol mulai pencatatan untuk mengisi data pengukuran. Jika muncul tampilan berikut, berarti data bayi dan balita tersebut belum lengkap. Tekan tombol lengkapi untuk melengkapi data. Isi dan lengkapi data agar Bapak Ibu dapat mengisi data layanan bayi dan balita. Langkah ke-6, isi dan lengkapi data yang diterima bayi dan balita. Isi dan lengkapi data dasar berikut. Data dasar hanya perlu diisi sekali. Jika terdapat data yang belum tersedia, geser tombol ke kanan pada kolom data belum diketahui. Kemudian, tekan tombol lanjut. Selanjutnya, isi data antropometri meliputi berat badan saat ini dan lingkar lengan atas. Tekan tombol berikutnya untuk melanjutkan pencatatan. Isi data lingkar lengan atas atau lila dan lingkar kepala atau lika. Data tersebut hanya dapat diisikan oleh tenaga kesehatan. Lalu, tekan tombol berikutnya. Pertanyaan ASI eksklusif muncul jika individu berusia 0 sampai dengan 6 bulan. Lengkapi data dengan mengisi ya atau tidak sesuai kondisi individu. Lalu tekan tombol berikutnya. Pertanyaan MPASI muncul jika individu berusia 6 sampai dengan 23 bulan. Lengkapi data dengan mengisi ya atau tidak sesuai kondisi individu. Lalu tekan tombol berikutnya. Pertanyaan vitamin A hanya muncul pada bulan Februari dan Agustus. Lengkapi data dengan mengisi ya atau tidak sesuai kondisi individu. Lalu tekan tombol berikutnya. Pertanyaan pitting edema untuk individu dengan status gizi buruk. Pertanyaan PMT taburia untuk individu dengan status berat badan kurang. Lengkapi data dengan mengisi ya atau tidak sesuai kondisi individu. Lalu tekan tombol berikutnya. Cek data yang sudah dimasukkan. Jika ada data yang salah, tekan tombol ubah.
Jika data sudah sesuai, tekan tombol simpan. Akan ada pertanyaan tentang pemberian PMT pemulihan apabila individu mengalami masalah gizi. Lengkapi data dengan mengisi ya atau tidak sesuai kondisi individu. Lalu tekan tombol simpan. Pencatatan selesai. Hasil pengukuran bayi dan balita akan muncul secara otomatis meliputi grafik pertumbuhan dan rekomendasi berdasarkan status tumbuh kembang individu. Pada hasil pengukuran, terdapat tanda kurang atau lebih pada individu yang sudah memiliki riwayat pencatatan sebelumnya. Tekan tombol untuk melihat data lainnya. Tekan tombol perbarui data apabila terdapat pembaharuan atau penambahan data pada individu tersebut. Hasil pembaruan data akan mempengaruhi perhitungan kenaikan berat badan bayi dan balita. Tekan tombol kembali ke Posyandu untuk melihat daftar individu yang sudah tercatat pada tanggal dan lokasi yang dipilih. Tekan tombol catat individu lainnya untuk mencatat individu lainnya. Anak yang sudah dicatat pada tanggal kegiatan tersebut akan ditandai dengan kolom berwarna abu-abu. Tekan hasil pencatatan untuk melihat riwayat kunjungan individu. Halaman akan menunjukkan riwayat pengukuran individu yang dipilih. Tekan tombol ubah data untuk mengedit data apabila terdapat kesalahan penginputan data. Tekan tombol lihat detail untuk melihat riwayat kunjungan pada hasil pengukuran individu. Untuk informasi dan bantuan, kunjungi link.kemkes.go.id/asik Kemenkes.